Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji serial hadis hati yang kita ambil dari kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di hadis yang ke-15. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis ke-16. Yang temanya adalah berdoa sepenuh hati. Kenapa? Berdoa sepenuh hati. Pernah enggak jenengan berdoa dan belum dikabulkan? Pernah? Pernah apa sering? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku pasti kabulkan. Kenapa? Aku pasti kabulkan. Ketika kita sudah berdoa kok belum dikabulkan, berarti ayat tadi benar apa keliru? Ayat tadi benar apa keliru? Benar. Kok belum dikabulkan? Yang bermasalah itu kita atau Allah? Kadang kita, terus kadang Allah gitu. Allah Azza wa Jalla sudah berjanji, astajib lakum, pasti aku kabul. Kok belum dikabulkan? Berarti yang bermasalah kita, bukan Allah. Kenapa kok bukan Allah? Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Loh, kok bisa-bisanya kita yang bermasalah? Ya karena doa kita belum memenuhi syarat untuk dikabulkan. Loh, berarti doa itu supaya dikabulkan ada syaratnya. Iya. Ada apanya? Ada syaratnya. Saya tanya sama jenengan. Doa itu amalan lisan apa amalan hati? Jenengan ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang bergerak apanya? Hatinya atau lisan? Lisan. Rabbana. Sing umak-umik apa nek? Bibirnya. Berarti doa itu amalan lisan apa hati? Hah? Dua-duanya.
hatinya harus yakin, lisannya bergerak. Berarti doa yang benar adalah doa yang menggabungkan antara lisan dan hati. Seringnya kita doa itu cuma di lisan. Itulah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan doa-doa kita belum dikabulkan. Sering kan wonten sing dipimpin donga terus amin, amin, amin. Takoni, musin dongane apa? Wonten? Wonten? Kada. Amin sih artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ditakoni, mau sih njaluk apa? Embuh. Loh, minta dikabulkan orang ngerti apa sing dijaluk si kepriwe. Hadis yang ke-16 hari ini memuat apa yang tadi kita sampaikan. Berdoalah sepenuh hati. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Kenapa? Berdoalah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Pertanyaannya, yakin itu tempatnya di mana? Hati. Berarti doa itu bukan sekedar diucapkan di lisan. Ini yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan. Karena cuma hiasan bibir alias lipstick. Doanya cuma di mulut aja, nggak sampai ke dalam hati. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak fokus. Kenapa? Orang yang tidak fokus. Wong genah-genah lagi ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah. Malah pikirannya mengendi? Pikirannya mengendi? Ya muter-muter. Ya, keliling Purbalingga. Sekang wabong gutul walawa. Loh, kita ini lagi berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kok gak fokus? Gak sopan. Sekarang kalau kita dipanggil pejabat, terus pejabatnya ngomong gitu. Sedangkan kita ngalamun. Ditanya, tadi saya ngomong apa? Apa ya? Dimarah-marahi. Wong sama pejabat aja jaga etika. Masa sama Allah Subhanahu wa taala tidak jaga etika? Yakin. Berdoa itu yakin akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau misalnya yang kita minta adalah sesuatu yang besar banget, yang menurut hitungan kita itu mustahil,
Tetap yakin? Tetap yakin apa betul? Contoh, jenengan buat makan aja susah. Boro-boro buat haji. Kok jenengan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen haji sekeluarga besar. Sekeluarga besar berarti jenengan, istri, anak, cucu, bapak, ibu, mbah, kakung, mbah, putri. Itu menurut ukuran manusia pripun? Pripun? Enggak mungkin toh. Lho wong mangan be angel. Kok kita minta haji sekeluarga besar? Menurut hitungan manusia mustahil. Tapi saat kita minta doa, berdoa seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin enggak? Harus yakin enggak? Atau ya coba-coba aja. Pripun? Coba-coba. Atau yakin? Yakin. Apa kata Allah apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Kalau kalian berdoa, janganlah berdoa dan mengucapkan ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Berarti ini orang mau, orang apa-apa kayak gue. Tidak boleh doa seperti itu. Ya Allah, hajikanlah aku sekeluarga kalau engkau mau ya Allah. Tidak boleh. Terus bagaimana? Walakin liya'zimil mas'alah. Tapi seriuslah dalam berdoa. Ya Allah, saya pengen haji sekeluarga full semuanya ya Allah. Wal yu'azzim ar-raghbah. Dan hendaklah harapannya itu dibesarkan. Berharap bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Contoh yang lain. Kanker stadium 4. Kata dokter apa? Sudah tidak ada harapan. Jenengan saat itu kalau berdoa sama Allah gimana? Kok jenengan boten-boten? Jenengan nggak kena kanker insya Allah. Kita semuanya nggak kena kanker. Orang yang kena kanker stadium berapa jadi? 4. Kalau berdoa kepada Allah beripun? Yakin bakal dikabulkan? Atau lah ya daripada ora. Daripada enggak doa ya ndung. Anu jajal. Coba. Itu yang menyebabkan tidak dikabulkan. Ustaz, apa bisa Ustaz kanker stadium 4 disembuhkan? Bisa? Bisa. Wong Allah Subhanahu wa taala itu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadilah, maka akan terjadi. Sel-sel kanker itu makhluknya sinten? Makhluknya Allah. Allah Subhanahu wa taala tinggal nyuruh kankernya berhenti, selnya berhenti. Enggak berkembang lagi. Butuh berapa hari Allah nyuruh kanker untuk berhenti? Sedetik. Allah bisa. Cuman masalahnya kita itu ketika berdoa minta kesembuhan itu serius apa enggak? Itu masalahnya. Yakin apa enggak? Itu masalahnya. Ya tapi kan mustahil. Apa kata Nabi SAW? Fa inna allaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Allah tidak akan pernah merasa keberatan untuk mengabulkan permintaan kita sebesar apapun yang kita minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebesar apapun. Contohnya wawon apa? Haji
sekeluar. Contohnya apa lagi? Minta yang besar-besar gitu, pripun? Ya Allah, saya pengen jadi orang yang kaya raya, terus bisa bangun masjid yang gede, terus bangun pondok santrine 1000 gratis kabeh. Boleh? Boleh. Sesuatu yang besar. Dan itu adalah kebaikan. Jangan ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berdoa, lalu kita yakin akan dikabulkan, itu tandanya kita husnudzon. Kenapa? Husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kalau kita berdoa terus nggak yakin akan dikabulkan, niku artine suudzon. Suudzon kepada siapa? Allah. Suudzon kepada Allah dosa apa? Dosa besar. Suudzon kepada Allah itu dosa besar. Maka ketika kita berdoa, yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu terserah bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Kenapa? Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud, dijelaskan lebih detail lagi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka aku akan berikan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka aku akan berikan seperti yang dia sangkakan. Berarti kalau jenengan berdoa, ya Allah sembuhkanlah kayaknya tahu ragi. Kita punya orang tua nih, sudah sakit-sakitan, sudah tipis harapan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan orang tuaku sembuh, tapi kayaknya tahu ora. Apa yang Allah kasih? Ora. Karena kita berprasangka buruk kepada Allah. Terus pripun Ustaz? Yakin. Ya Allah sembuhkanlah ibuku. Dan aku yakin engkau akan menyembuhkannya. Allahumma rabban nas. Ishfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. La yughadiru saqama. Itu artinya adalah kesembuhan total. Tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Itu namanya kesembuhan total. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita minta kepada Allah kesembuhan. Jadi bukan kesembuhan yang kumat maning. Kesembuhan total. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Optimis. Yakin. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas doa-doa kita. Terima kasih. Sepertinya mohon maaf segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.